Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan semangat untuk belajar. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu persoalan statistika matematis. Apa itu? Oke, langsung saja ya. Nah, misalkan di sini diketahui bahwa X1, X2 sampai dengan Xn merupakan sampel random dari variabel random X yang berdistribusi eksponensial dengan fungsi densitas peluang Fx sama dengan seperteta dikalikan E pangkat min X per theta untuk X-nya lebih besar dari 0 kurang dari tak hingga, dan Fx sama dengan 0 untuk X yang lainnya. Nah, kita diminta menentukan estimator untuk theta dengan metode maksimum likelihood. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini berarti kita harus memahami betul itu ya, langkah-langkah yang harus dilakukan ketika mencari estimator dengan metode maksimum likelihood. Oke, kita rangkum dulu di awal ya, langkah-langkahnya seperti apa. Untuk menentukan estimator dengan MLE, langkah yang pertama dilakukan adalah cari, ya kan? Fungsi likelihood-nya yaitu L theta. Setelah itu kita cari log dari L theta ya. Nah, setelah kita menentukan log dari L theta, ingat kita kan ingin memaksimumkan fungsi likelihood-nya. Nah, kita boleh juga memaksimumkan fungsi learn likelihood-nya. Sehingga syarat maksimum di sini adalah D ln L theta ya per D theta haruslah sama dengan 0. Nah, setelah kita menyelesaikan persamaan 3 ini, kita akan memperoleh theta topi ya, yaitu estimator ya dari penyelesaian 3. Oke, ini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Oke, langkah pertama adalah menentukan fungsi likelihood L theta. Nah, L theta di sini definisinya adalah V I sama dengan 1 sampai dengan N dari Fxi ya. Nah, berarti perkalian ya dari Fxi, Fx1, Fx2 sampai dengan Fxn. Nah, ini kalau kita tulis ya. Ingat tadi kita punya definisi fungsinya adalah seperti ini. Oke. Sehingga untuk Fx1 kita kalikan dengan Fx2 dan seterusnya sampai Fx yang ke N. Nah, Fx1 berarti kita punya seperteta dikalikan E pangkat min X1 per theta. Fx2 berarti kita punya seperteta E pangkat min X2 per theta sampai dengan Xn berarti seperteta E pangkat min Xn per theta. Nah, kita bisa sederhanakan bentuk ini. Kita punya seperteta sebanyak N kali ya. Berarti kita peroleh di sini adalah seperteta pangkat N gitu ya. Kita kalikan dengan E pangkat min X1 per theta dikurangi min X2 per theta dan seterusnya sampai Xn per theta. Atau kita bisa tuliskan seperteta pangkat N kali E sigma I sama dengan 1 sampai N dari min Xi per theta. Nah, setelah kita peroleh fungsi likelihood ini, setelah itu kita cari fungsi ln L theta. Nah, berarti kita gunakan sifat-sifat yang ada di fungsi logaritma. Kita peroleh ln seperteta pangkat N ditambah ln E pangkat sigma I sama dengan 1 sampai N dari min Xi per theta. Kita sederhanakan, di sini kita sederhanakan sehingga di sini kita peroleh ln 1 min ln theta pangkat N. Ditambah di sini kita punya, nah ini kan pangkat bisa ke depan ya, dan ln E pangkat sesuatu kan sesuatu itu sendiri. Berarti langsung saya tulis ya, sigma I sama dengan 1 sampai N dari min Xi per theta.
Sehingga kita peroleh ln 1 adalah 0, ini n-nya bisa ke depan, berarti min n ln theta dikurangi ya sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi per theta. Nah, ini adalah ln L theta kita. Sehingga di sini kita bisa cari ya untuk syarat maksimum. Tadi adalah ln L theta diturunkan ya terhadap theta itu haruslah sama dengan 0. Oke, kita turunkan persamaan ini terhadap theta ya, berarti kita peroleh min n dikalikan seper theta, kemudian dikurangi ya, di sini theta tidak mengandung i ya, saya bisa bawa keluar, berarti turunan dari seper theta itu adalah min seper theta kuadrat ini ya, dikalikan sigma xi. Haruslah sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita punya min n per theta ditambah seper theta kuadrat dikalikan sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi itu haruslah sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa sederhanakan ya. Kedua ruas bisa saya kalikan dengan theta kuadrat ya. Berarti kita peroleh min n theta ditambah sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi itu sama dengan 0. Nah, sehingga kita peroleh bahwa n theta itu sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi, atau kita peroleh theta sama dengan seper n sigma i sama dengan 1 sampai n xi ya, sehingga kita peroleh bahwa theta itu adalah x bar. Nah, jadi diperoleh estimator untuk theta adalah theta topi yaitu sama dengan x bar. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Berarti kita sudah dapatkan bahwa estimator dari distribusi eksponensial gitu ya dengan metode MLE itu adalah theta topi sama dengan x bar. Oke, semoga penjelasan dari saya mudah untuk dipahami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.